بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث السادس والعشرون حديث yang ke-26 عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. Kullu dhunubin, adapun semua dosa, yuakhirullahu, yaitu melambatkan siapa Allah minha dari dhunub, ma sya'a, akan waktu yang berkehendak Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi dosa itu sanksinya, bebannya khusus untuk umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diimhal dan ditakhir. Diakhirkan sampai hari kiamat. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau sudah keterlaluan, langsung diadab oleh Allah, langsung disiksa oleh Allah. Fid dunya qabla al-akhirah, di dunia sebelum di akhirat. Umat akhir zaman, umat baginda Nabi SAW, di antara keistimewaannya adalah semua dosanya itu ditakhirkan, diimhal oleh Allah, dilambatkan oleh Allah ila yaumil qiyamah, ila masya Allah, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi di dunia tidak, kecuali kata Nabi SAW, al-baghi, zalim kepada orang lain, itu sebelum akhirat dikasih persekot oleh Allah di dunia. Wa uquqal walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Au qati'atar rahim, atau qati'atar rahim, memutus silaturahmi. Yu'ajjilu li sahibiha, melekaskan Allah kepada yang melakukan al-baghi dan uquq dan qati'ah fid dunya, di dunia, qabla al-maut, sebelum mati. Rawahul Bukhari fil Adab al-Mufradi. Meriwayatkan akan hadis siapa? Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab al-Mufrad. Tiga perkara ini memutus hubungan silaturahmi, apalagi durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya, pun juga zalim kepada orang lain, Allah tidak terima, istilahnya ya, tidak terima di dunia saja mereka disanksi, diadab, disiksa oleh Allah dengan cara Allah, dengan cara Allah. Qala Ibn Abdissalam, berkata siapa? Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam, lam aqif fi uququl walidain wala fima yukhtassani bihi min al-huquq ala dhabitin a'tamidu alaih. Lam aqif, tidak berhenti aku, artinya tidak menemukan aku, fi uquqil walidain, di dalam masalah durhaka kepada dua orang tua, wala, dan tidak fima, di dalam yukhtassani atau yakhtassani, yang khusus keduanya, yukhtassani, yang dikhususkan keduanya, bihi dengan ma, minal huquq, dari banyak-banyak hak, ala dhabitin, atas satu catatan, a'tamidu alaih, yang bersandar aku alaih, atas dhabit. Artinya apakah ada batasan-batasan tertentu tentang huquq, tentang durhaka kepada kedua orang tua, atau hak-hak orang tua yang harus dilakukan oleh anak-anaknya, apa saja? Itu tidak ada batasan-batasan
tertentu, pasti. Jadi tidak ada batasan-batasan pasti, kata beliau. Fa ayyuma yahrumu fi haqqil ajanib fa huwa haramun fi haqqihima. Ini dia. Maka apapun yang haram yama di dalam haknya orang-orang lain, maka adapun ma itu haram di dalam haknya kedua orang tua. Pokoknya yang merugikan atau perbuatan atau perkataan yang menyinggung atau merugikan orang lain itu juga haram dilakukan kepada kedua orang tua kita. Wa ma yajibu lil ajanibi fa huwa wajibun lahuma. Adapun perkara yang wajib untuk orang lain, artinya yang menyenangkan orang lain, fa huwa wajibun lahuma. Maka adapun ma itu wajib untuk kedua orang tuanya, kedua orang tua. Apa yang membuat orang lain senang, itu juga yang harus dilakukan kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita juga orang lain, artinya manusia. Huma minal ajanib, huma minal akharin. Kedua-duanya termasuk manusia juga. Jadi apapun yang apabila dilakukan bisa membuat orang lain, apapun yang kita lakukan kepada orang lain bisa membuat sakit hati, bisa membuat tersinggung, bisa merugikan mereka, maka itu juga tidak boleh dilakukan kepada orang tua kita. Nipu, misu dan lain-lain. Wa qala Syekh Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, inna dhabital 'uquq idza uma bi ayyi naw'in kan min anwa'il adha qalla aw kathura nahaya anhu am lam yanhaya. Kata Imam Taqiyuddin As-Subki, inna dhabital 'uquq, adapun catatan atau dhabitnya al-'uquq, idza uhuma, yaitu menyakiti kedua orang tua kita, kedua orang tua, bi ayyi naw'in kan, dengan macam apapun kan yang ada, no' min anwa'il adha, daripada macam-macam menyakiti, qalla aw kasura, sedikit atau banyak, ya ada. Nahaya anhu aw lam yanhaya, melarang keduanya anhu dari ya ada atau tidak melarang keduanya. Au yukhalifuhuma fima ya'murani aw yanhayani bi syartil intifa'il ma'siyah fil kull, atau menyalahi man seorang anak akan keduanya, fima ya'muran di dalam perkara yang menyuruh keduanya, aw yanhayani atau melarang keduanya, bi syartin intifa'il ma'siyah, dengan syarat meniadakan maksiat fil kull di dalam semuanya. Apabila perkara itu, apabila satu perbuatan diperbuat akan menyinggung, menyakiti orang tua kita, baik orang tua kita itu mau atau tidak mau, artinya melarang atau tidak melarang, itu jangan sampai dilakukan. Artinya kalau bahasa umumnya, yang dilakukan di depan orang tua kita itu akan menyinggung perasaan mereka, maka di belakang orang tua kita juga tidak boleh perkara itu kita lakukan. Bahkan ketika semasa hidup orang tua kita, satu perbuatan kita itu tidak disenangi oleh orang tua kita, maka setelah mati mereka pun kita tidak boleh melakukan perkara tersebut, tapi dengan dalil syariat, dengan dalil syariat, dengan pelanggaran syariat, dengan tuntunan syariat. Misal orang tua kita semasih hidupnya melarang kita silaturahmi kepada famili orang tua kita, kepada bibi kita misalkan. Bolehlah kita waktu itu, kalau tidak wajib ya, oke, kita mengedepankan perintah orang tua kita. Tapi setelah orang tua kita mati, maka tidak apa-apa kita silaturahmi dengan famili kita, karena larangan orang tua kita tidak syariat. Nah, begitu maksudnya. Contoh lain, semasih orang tua kita hidup, kita tidak diperbolehkan misalkan sholat sunnah duha. Tidak usah duha, bantu saya kerja. Oke, kita bantu.
Tapi setelah orang tua kita itu meninggal dunia, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi, karena larangan orang tua kita yang semacam itu tidak syar'i. Kecuali yang dilarang oleh orang tua kita, misalkan kewajiban, maka kita tetap harus membangkang dengan halus. Misal orang tua kita masih hidup, kamu tidak usah sholat duhur, tidak boleh, kamu harus bermusuhan dengan guru kamu. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Kita mohon maaf saja, kita harus pandai-pandai menghormati orang tua, tapi juga tidak boleh melakukan perintah yang menyalahi syariat. Ya kita yang cerdas, yang harus cerdik dan cerdas kita sendiri. Wahaka qaulul Ghazali, dan menceritakan As-Subki qaul al-Ghazali akan perkataan Imam Ghazali, anna aktsarul ulama, akan sungguhnya paling banyaknya ulama, ala wujubi ta'atihima fi syubhat, yaitu berpendapat atas wajibnya taat kepada kedua orang tua di dalam perkara-perkara syubhat. Syubhat antara haram dan makruh, misalkan. Contoh konkret ya, contoh ringan. Rokok itu mukhtalaf fi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi apabila kita misalkan, saya misalkan ikut pendapat yang mengharamkan rokok, tapi ketika orang tua saya menyuruh saya membeli rokok, maka wajib hukumnya saya membelikan rokok. Kenapa? Karena taat kepada kedua orang tua wajib qat'i, sedangkan rokok masalah khilafiyah. Wa haka qaul at-Tartusi, dan menceritakan ya As-Subki akan perkataan at-Tartusi, annahuma, akan sungguhnya kedua orang tua, idza nahayah, yaitu apabila melarang keduanya akan man'an sunniyati ratibatil marra ba'dal marra ata'ahuma, dari kesunnahan melakukan salat sunnah rawatib ala sunniyati ratibatin al-marra ba'dal marra, akan sekali sesudah sekali, ata'ahuma, maka taat yaman kepada keduanya. Artinya seperti tadi saya katakan, kamu ndak usah salat sunnah rawatib, oke, taat 1 kali 2 kali, tapi kalau terus menerus sepanjang hidupmu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh juga, karena akan mematikan sunnah nanti. Wa in kana dzalika 'ala ad-dawam, dan jika ada apa itu an-nahi 'ala ad-dawam, yaitu atas selama-lamanya, fala ta'ata lahuma fi, maka tiada taat bagi keduanya kepada keduanya film ya an-nahi lima fihi min imatati syar'i, karena perkara yang ada dalamnya daripada mematikan syariat. Intaha min Umdatil Qari. Setelah selesai qaul Subki diambil dari kitab Umdatil Qari, syarahnya Al-Bukhari lil Badr Al-Aini rahimahumullahu taala. Wallahu alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waktunya salat zuhur di Makkah Al-Mukarramah.